Pernah nggak sih Anda kepikiran, gimana kalau hal yang paling Anda yakini sebagai sesuatu yang benar-benar alami tentang diri Anda, kayak gender Anda, atau bahkan cara Anda melihat tubuh fisik Anda sendiri, sebenarnya itu cuma hasil dari sebuah naskah budaya yang panjang? Naskah yang bahkan nggak pernah Anda tulis? Iya, dan ini jenis pemikiran yang benar-benar bisa memutarbalikkan cara kita melihat realitas sehari-hari ya. Karena kan kita sebagai manusia sangat suka kepastian. Kita ngerasa aman gitu, dengan gagasan bahwa ada hal-hal di dunia ini yang sifatnya bawaan dari lahir, stabil, dan ya udah ditentukan sama alam. Bener banget. Nah, karena itulah di penelusuran mendalam kita kali ini, bagi Anda yang selalu haus akan cara pandang baru, kita bakal membedah salah satu karya yang paling provokatif dan berpengaruh di era modern, yaitu bukunya Judith Butler yang judulnya Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity ya. Betul. Lengkap dengan pengantar edisi tahun 99 dan 99. Misi kita hari ini adalah membongkar ide-ide yang seringkali terkubur di bawah jargon akademis yang berat banget dan mengubahnya jadi wawasan yang tajam. Tapi, ada satu hal penting nih yang perlu kita garis bawahi untuk Anda yang lagi dengerin sebelum kita masuk lebih jauh. Gagasan-gagasan dari Butler ini sangat radikal. Sangat menantang ya. Iya, sangat menantang norma politik, tatanan sosial yang ada, bahkan definisi biologi standar. Jadi, posisi kita di sini bukan untuk memihak ke kiri, ke kanan, atau mendukung pandangan tertentu ya. Betul, peran kita murni membedah argumen dari teks aslinya aja, supaya kita semua bisa paham logika dan kerangka berpikir penulisnya. Urusan nanti Anda setuju atau enggak, itu terserah Anda. Sepakat. Nah, dari mana kita mau mulai nih? Oke, kita mulai dari dasar yang paling umum aja dulu deh. Kan biasanya, bahkan dalam feminisme arus utama, kita selalu diajarin untuk misahin antara seks dan gender kan? Pemisahan klasik ya. Iya, seks itu urusan biologis kayak kromosom, hormon, anatomi, pokoknya yang dikasih sama alam dan sifatnya netral. Terus kalau gender itu kan konstruksi sosialnya, gimana budaya nuntut laki-laki atau perempuan harus dandan atau bersikap. Logis banget kan kedengarannya? Kedengarannya sih logis, tapi justru argumen sentral dari Butler ini menghancurkan garis pemisah itu. Hah? Maksudnya gimana? Seks biologis masa dihancurkan? Jadi gini, Butler menghantam keras gagasan bahwa seks itu mendahului budaya. Menurut dia, nggak ada yang namanya tubuh alami yang pasif, yang kayak kanvas kosong yang nunggu dilukis sama makna gender oleh masyarakat. Oke. Seks itu sendiri dari awal udah merupakan kategori yang dipolitisasi. Tubuh fisik kita itu dipahami, diukur, dikategorikan pakai kacamata budaya sejak detik pertama, bahkan sebelum kita lahir loh. Oke, coba kita bedah ini biar lebih kebayang. Coba Anda bayangin sebuah pementasan teater besar gitu ya. Selama ini kan kita nyaman mikir kalau seks itu panggung kayunya, nyata, kokoh, ada di tanah. Iya. Terus gendernya itu kostum, makeup, dan naskah yang dipakai aktor di atas panggung itu. Tapi yang lagi kita omongin sekarang berdasarkan buku ini, panggung kayu itu sendiri sebenarnya properti buatan juga. Sengaja dibangun biar naskah teaternya kelihatan masuk akal. Nah, analogi visual yang pas banget. Coba kita lihat gimana panggung ini beroperasi di dunia nyata. Pas ada bayi lahir, atau bahkan pas baru di USG aja, intervensi pertama dari dokter kan langsung mendeklarasikan, wah ini laki-laki. Atau ini perempuan. Gitu kan? Betul. Dan deklarasi itu bukan sekedar laporan objektif tentang alam. Itu adalah tindakan diskursif. Sebuah pelabelan yang seketika masukin tubuh bayi itu ke dalam sistem kekuasaan budaya. Oh wow. Jadi gagasan bahwa ada seks alami yang bebas dari interpretasi manusia itu, ya cuma fiksi. Fiksi yang sengaja dipelihara buat nyembunyiin fakta bahwa sistem budaya kita lah yang memproduksi kategori seks itu sendiri. Tunggu. Kalau panggungnya buatan, terus kostumnya juga buatan, gimana ilusi alam ini bisa nempel banget dan kerasa meyakinkan? Saya ngerasa jadi laki-laki, atau ada yang ngerasa jadi perempuan. Itu kan bukan keputusan sadar tiap pagi. Rasanya organik banget. Gimana kepalsuan ini bisa bertahan? Disinilah konsep performativitas bekerja. Butler tuh ngambil inspirasi menarik dari cerita pendeknya Franz Kafka, judulnya Before the Law. Oh, yang tentang orang nunggu di depan pintu hukum itu ya? Iya, bener. Di cerita itu, tokohnya menghabiskan seumur hidup nunggu buat masuk ke dalam hukum.
Tapi di akhir, tersirat kalau hukum yang kelihatannya punya otoritas absolut itu sebenarnya nggak punya esensi apa-apa di baliknya. Otoritas itu tercipta murni karena antisipasi dan ekspektasi orang-orang yang nungguin itu. Ah, masuk akal. Jadi karena antisipasi akan adanya esensi, ilusi esensi itu malah tercipta ya? Tepat banget. Karena dari kecil kita dikondisikan untuk berekspektasi bahwa ada sesuatu di dalam diri kita yang namanya gender sejati, ekspektasi itulah yang bikin kita bertindak dengan cara tertentu setiap hari. Dan tindakan yang diulang-ulang tiap hari ini yang bikin ilusi seolah-olah gendernya beneran ada di dalam sana. 100%, gender itu bukan identitas internal, bukan roh di dalam jiwa Anda. Gender itu cuma ritual. Dia diproduksi lewat serangkaian tindakan, gaya tubuh, intonasi suara, pakaian, yang diulang-ulang tanpa henti. Pengulangan ini yang akhirnya ngebeku dan kelihatan kayak bawaan alam. Makanya buku ini sering bahas soal drag ya, orang yang dandan lintas gender itu. Iya, Bagi pendengar yang mungkin familiar, drag itu biasanya dilihat cuma sebagai hiburan atau kebebasan ekspresi. Tapi di kerangka Butler, drag ini punya fungsi filosofis yang jauh lebih tajam kan? Bukannya drag itu nunjukin ada gender yang asli terus ada parodinya? oh justru sebaliknya. Fungsi filosofis dari drag itu mengekspos kekosongan di pusat identitas. Pas seorang drag queen nampilin gaya feminin yang luar biasa dramatis, dia nggak lagi memparodikan perempuan asli. Terus apa yang dia parodikan? Dia mengekspos kalau gagasan tentang perempuan asli atau gender alami itu sendiri adalah sebuah parodi. Drake membongkar fakta bahwa semua gender, termasuk gaya kita sehari-hari ini, itu cuma bentuk peniruan, kayak fotokopi, tapi nggak pernah ada dokumen aslinya. Kita semua cuma meniru sesuatu yang ideal yang emang nggak pernah ada. Tunggu sebentar, kalau gender cuma performa yang diulang-ulang, apa itu artinya saya bisa bangun besok pagi, buka lemari terus bilang, ah, bosen nih, hari ini saya mau pakai gender yang beda kayak ganti jaket gitu. Nggak gitu juga. Karena kalau sesederhana ganti jaket, rasanya teori ini meremehkan banget betapa kuatnya identitas mengikat hidup orang. Nah, ini kesalahpahaman yang paling sering muncul soal performativitas. Dan Butler tegas banget mengklarifikasi ini. Performa gender itu bukan tindakan bebas, di mana Anda jadi aktor yang bisa milih peran sembarangan. Ini adalah performa yang diwajibkan secara sosial. Diwajibkan gimana maksudnya? Biar gampang, bayangin aturan tata bahasa. Anda kan nggak bisa bangun besok pagi, terus mutusin buat bikin sistem tata bahasa Anda sendiri dengan susunan kata yang ngawur kan? Iya sih, nanti orang di sekitar saya nggak paham saya ngomong apa, saya malah terisolasi. Dan lebih parah lagi, Anda bisa dianggap nggak waras. Nah, hal yang sama berlaku buat gender. Performa gender itu diawasi ketat banget sama masyarakat. Kalau Anda gagal melakukan performa gender dengan benar, ada hukumannya. Oh iya, bener juga. Mulai dari ditatap aneh di jalan, dibully. Diskriminasi di tempat kerja, sampai ancaman kekerasan fisik yang nyata. Jadi Anda itu ngelakuin gender di dalam struktur kekuasaan yang terus-terusan nodongin pistol ancaman kalau Anda sampai keluar dari naskah. Anda dipaksa baca naskahnya supaya tetap diakui sebagai manusia yang bisa dipahami oleh budaya. Wah, jadi kita ngulang-ulang naskah ini demi kelangsungan hidup kita sendiri ya. Tapi pertanyaan selanjutnya nih, kenapa aturannya sekaku itu? Kenapa masyarakat ngotot banget cuma boleh ada dua peran laki-laki dan perempuan, terus keduanya harus bertolak belakang? Struktur ini dijaga sama apa yang Butler sebut sebagai matriks heteroseksual. Ini tuh tatanan kekuasaan yang mewajibkan heteroseksualitas. Biar sistem reproduksinya jalan terus. Betul. Biar institusi keluarga patriarki aman, sistem butuh dua kutub yang stabil dan saling melengkapi. Laki-laki dan perempuan nggak cuma diproduksi sebagai identitas, tapi sebagai mesin hasrat. Mereka dirancang buat saling menginginkan satu sama lain. Harus lurus gitu ya garisnya. Iya, matriks ini menuntut kalau seks atau anatomi, gender atau perilaku, dan hasrat atau orientasi, semuanya harus ada di satu garis lurus yang nggak boleh putus. Disinilah pembahasannya jadi makin menarik, apalagi pas masuk ke kritik Butler terhadap gerakan feminisme itu sendiri. Kalau saya tangkap dari sumber kita, pas feminisme mencoba bersatu pakai payung identitas perempuan buat nuntut hak, mereka sebenarnya malah masuk ke dalam jebakan. Sangat problematis, iya.
Feminisme tradisional kan berasumsi kalau ada identitas inti bernama perempuan yang udah ada dari sananya, dan identitas ini ditindas sama patriarki. Tujuan mereka membebaskan perempuan ini. Tapi Butler membalik logikanya. Kategori perempuan itu sendiri dari awal udah diciptakan sama matriks heteroseksual yang menindas itu. Ini kayak buruh di pabrik yang eksploitatif. Mereka mau bikin serikat buruh buat ngelawan ketidakadilan bosnya. Tapi pas nentuin siapa aja yang boleh masuk serikat, mereka malah pakai buku panduan yang ditulis sama bosnya. Hah, analogi yang brilian banget. Kan si bos yang mendefinisikan kriteria pekerja. Ya pasti gerakannya bakal pincang dari awal. Bosnya udah ngatur definisinya biar gampang memecah belah dan nyingkirin orang-orang tertentu yang dianggap ancaman. Benar-benar pas analoginya. Karena waktu feminisme ngotot pakai identitas perempuan yang stabil sebagai fondasi, tanpa sadar mereka ngambil peran si bos pabrik itu. Mereka mulai nyingkirin orang yang nggak sesuai sama standar normal mereka. Kayak perempuan dari kelas bawah, atau yang orientasi seksualnya beda. Atau perempuan dari ras minoritas. Mereka sering terpinggirkan karena nggak cocok sama definisi perempuan ideal secara universal. Politik yang bergantung sama identitas kaku, pada akhirnya cuma bakal bikin penindasan baru dari dalam kelompok itu sendiri. Si yang larang kita di jalan raya. Tapi kekuasaan ini masuk jauh banget sampai ke dalam pikiran kita. Nah, sumber kita ini kan menggali cukup dalam soal psikoanalisis nih. Jujur aja, bagian tentang Sigmund Freud dan melankolia ini agak bikin pusing. Iya, bagian ini memang argumennya jadi sangat psikologis. Mari kita bedah pelan-pelan. Kita mulai dari konsep Freud soal gimana kepribadian atau ego manusia itu terbentuk. Freud membedakan antara masa berkabung dan melankolia. Oke, berkabung itu yang normal ya? Iya, kalau kita berkabung kehilangan seseorang, pada akhirnya kita ngelepasin orang itu dan move on. Tapi kalau melankolia, kehilangannya itu nggak bisa atau nggak boleh diakui. Jadi daripada diikhlaskan, pikiran bawah sadar kita malah menelan orang yang hilang itu ke dalam diri kita sendiri. Ditelan gimana? Dijadiin kepribadian kita. Persis. Kita mengambil sifat-sifat mereka, gaya mereka, biar mereka tetap hidup di dalam diri kita. Wow, jadi ego kita ini sebagian terbentuk dari hangtu orang-orang yang kita cintai tapi nggak bisa kita miliki. Terus apa hubungannya konsep melankolia ini sama pembentukan gender kita? Penerapannya ini sangat revolusioner dari Butler. Masyarakat kita ini kan beroperasi di bawah tabu, terutama tabu homoseksualitas. Anak kecil itu nggak cuma dilarang punya hasrat ke orang tua, tapi hasrat ke sesama jenis itu ditekan dengan brutal. Ditekan habis-habisan ya dari kecil? Iya, misalnya nih, seorang anak laki-laki. Dia nggak cuma dipaksa ngelepasin ketertarikannya pada figur ayah atau laki-laki lain, tapi budaya juga ngelarang dia meratapi kehilangan itu. Dia nggak boleh nangisin hilangnya cinta sesama jenis ini. Nggak ada ruang buat itu. Karena nggak boleh diakui, cinta sesama jenisnya jadi melankolia. Terus anak laki-laki ini menginternalisasi figur ayah, itu. Jadi daripada menginginkan laki-laki, Dia mengubah dirinya menjadi sosok laki-laki itu. Maskulinitas yang kaku atau ketakutan yang berlebihan sama homoseksualitas pada dasarnya cuma mekanisme pertahanan ego. kalau di buku aslinya dibilang, identitas heteroseksual yang sangat kaku itu bagaikan monumen kesedihan kan? Sebuah kuburan psikologis besar yang dibangun buat nutupin cinta sesama jenis yang dikubur hidup-hidup di bawahnya. Kuburan psikologis itu metafora yang sangat pas buat ngegambarin sedalam apa represi itu. Nah, di titik ini teori psikoanalis lain kayak Jacques Lacan dan Joan Rivière masuk. Buat ngejelasin gimana kita akhirnya memakai identitas ini kayak topeng di permukaan. Ngomong-ngomong soal Lacan, bahasanya abstrak banget, ada soal falus. Laki-laki dibilang memiliki falus, sementara perempuan menjadi falus. Gimana tuh terjemahannya ke kehidupan sehari-hari? Falus di Lacan itu bukan organ biologis ya. Itu simbol otoritas, kekuasaan mutlak, kelengkapan. Dan faktanya, nggak ada manusia yang benar-benar punya kekuasaan absolut itu. Nggak ada yang sempurna. Benar, tapi laki-laki dituntut buat pura-pura memiliki kekuasaan itu. Makanya mereka selalu cemas takut ketahuan kalau aslinya mereka nggak sehebat itu. Di sisi lain, perempuan nggak diizinkan punya kekuasaan itu. Mereka dituntut untuk menjadi objek yang memvalidasi kekuasaan laki-laki tadi. Jadi ini semua cuma permainan ilusi doang? Iya, dan ini nyambung banget sama idenya John Rivière tentang masquerade atau femininitas sebagai topeng.
Oh iya, Rivieri ini kan meneliti perempuan karir yang sukses ya. Terus dia lihat perempuan ini kok sering banget nampilin gaya yang super feminin, kayak genit berlebihan justru setelah mereka nunjukin kecerdasan atau ngambil otoritas maskulin di kerjaan. Betul. Menurut Riviere, gaya feminin yang berlebihan itu dipakai sebagai topeng pertahanan. Seolah-olah perempuan itu ngomong ke bos patriarkinya, tolong jangan hukum saya karena saya pinter dan kuat. Lihat nih, aslinya saya cuma wanita lemah yang gak berbahaya kok. Wah, jadi topeng ini buat meredakan kecemasan laki-laki ya? Buat nyembunyiin pencurian kekuasaan yang dia lakuin? Persis. Tapi yang paling radikal dari analisis Riviere dan Butler ini adalah kesimpulannya. Gak ada perempuan asli di balik topeng itu. Feminitas itu sendiri adalah topengnya. Wah, ini makin bikin sadar betapa halusnya kekuasaan itu bekerja. Dia nggak duduk manis di kursi sutradara terus teriak-teriak ngasih larangan. Dia nulis naskahnya diem-diem, ditanam ke otak kita sejak kecil, sampai kita ngerasa dialog itu murni suara hati kita sendiri. Michel Foucault banget ini. Kekuasaan itu memproduksi hasrat, memproduksi rasa takut, dan memproduksi kategori-kategori identitas yang kemudian diatur oleh kekuasaan itu sendiri. Tapi jujur aja, kalau beneran kita terjebak mutlak di dalam naskah hukum Bapak ini, rasanya sesek banget. Gimana dong cara kita ngelawan? Apa kita bisa kabur dari gedung teater ini? Ini nyambung ke perdebatan Butler sama pemikir feminis lain, Julia Kristeva. Kan Kristeva nawarin yang kelihatannya kayak jalan keluar puitis nih, lewat semiotik. Mari kita perjelas dulu mekanismenya. Kristeva membagi tatanan bahasa jadi dua. Ada tatanan simbolik, ini bahasa formal, rasional, hukum tata bahasa, intinya hukum bapak atau patriarki. Terus yang kedua? Yang kedua ada tatanan semiotik. Ini dorongan yang lebih purba, puitis, ritmis, kacau, dan sangat terhubung sama tubuh ibu atau naluri keibuan. Kata Kristeva, dorongan semiotik ini udah ada sebelum hukum bapak berkuasa, dan dia terus mengalir di bawah permukaan. Nah, kalau dorongan ini ada di bawah, strategi perlawanannya berarti membiarkan kekacauan ini meledak ke atas kan? Pakai puisi, atau bahkan lewat persalinan biologis dan jadi ibu buat ngacak-ngacak hukum laki-laki yang kaku itu. Sejujurnya, gagasan ini kedengarannya membebaskan bawat. Naluri alamiah perempuan dipakai sebagai senjata. Kelihatannya aja membebaskan. Tapi disinilah Butler melancarkan kritik mematikannya. Nyari sumber kebebasan di ruang sebelum atau di luar budaya itu cuma jebakan ilusi. Masa sih dorongan jadi ibu dan berpuisi itu jebakan? Gini, kalau Kristeva mengklaim kekuatan sejati perempuan itu ada di naluri keibuan yang alamiah, dia tanpa sadar masukin perempuan kembali ke dalam kotak alamiah dan fungsi reproduksi. Oh, Padahal, memisahkan laki-laki di ranah rasionalitas dan budaya, sementara perempuan di ranah emosi dan reproduksi alam, itu kan taktik dominasi patriarki yang paling kuno. Anda nggak bisa ngalahin patriarki pakai senjata yang justru memvalidasi stereotip mereka tentang perempuan. Ya bener juga. Kalau bentuk perlawanannya adalah kembalilah menjadi ibu yang menyatu dengan alam, ya itu sama aja memenuhi fantasi si bos patriarki tadi tentang tempat ideal perempuan. Dan yang lebih parah lagi, tahu nggak apa kesimpulan Kristeva? Kalau dorongan cinta sesama jenis perempuan ini dilepaskan gitu aja tanpa dimediasi sosial. Apa tuh? Bakal berujung pada psikosis, alias kegilaan klinis. Kata Kristeva, perempuan cuma bisa selamat dari kegilaan ini kalau mereka nyalurin dorongan itu lewat peran yang disetujui masyarakat, yaitu jadi ibu yang baik. Jadi teori yang tadinya ngejanjiin pemberontakan puitis, ujung-ujungnya malah maksa perempuan tunduk ke hukum heteroseksual demi kewarasan mereka. wah ini sih pengkhianatan terhadap janjinya sendiri ya. Berpuisilah, tapi nanti ujungnya tetap jadi ibu dan nurut aturan ya. Kalau enggak nanti kamu gila. Itu mah bukan perlawanan. Cuma dikasih izin liburan liar akhir pekan sebelum disuruh masuk kerja lagi ke pabrik patriarki hari Senin. Sintesis yang mantep banget. Karena Kristeva nggak bisa ngebayangin budaya tanpa hukum bapak. Ya dia nggak ngasih jalan keluar yang beneran. Kalau menurut Butler, subversi yang sejati nggak bisa dilakukan dengan nostalgia nyari masa lalu yang murni. Masa lalu murni itu nggak pernah ada. Kita nggak bisa lari keluar panggung teater. Kita harus ngeruntuhin naskahnya dari dalam. Ngeruntulin dari dalam. Maksudnya, Karena kita dipaksa ngulang naskah gender ini tiap hari, berarti kekuatan kita justru ada di pengulangan itu sendiri. Kita ambil naskah yang dikasih,
tapi kita sengaja mainin dengan cara yang agak meleset. Tepat. Perlawanan itu ada di parodi, hiperbola, dan disonansi. Pas Anda ngulangin performa gender Anda, tapi dengan pergeseran kecil yang nggak terduga, Anda ngekspos kerapuhan naskah itu. Anda nunjukin ke dunia kalau nggak ada realitas absolut yang ikat anatomi, gender, dan hasrat jadi satu. Takdir alam. Ternyata, seks, gender, dan hasrat itu efek dari pengulangan hukum budaya yang udah ngebius kita dari lahir. Semacam panggung teater di mana kita dipaksa jadi aktor, sementara sistem budayanya jadi sutradara, kritikus, sekaligus algojo. Dan buat Anda yang dengerin, relevansinya ini nyata banget loh. Menyadari kalau identitas Anda itu diproduksi, bukan dikasih sama alam, itu nggak bikin kita jadi hampa. Malah sebaliknya, ini fondasi buat kebebasan yang beneran radikal. Kalau identitas emang nggak punya inti esensial, ya Anda nggak perlu merasa gagal kalau nggak bisa menuhin ekspektasi kaku dari masyarakat. Celah dari pengulangan naskah tadi justru ngasih kita ruang buat terus mendefinisikan ulang siapa kita. Benar. Menyadari kalau rantai yang ngikat kita ini ternyata cuma terbuat dari kertas dan pengulangan aja, bukan besi baja. Itu kerasa sangat membebaskan. Jadi kalau semua gender, semua interaksi, dan identitas kita ini cuma performa yang dikonstruksi, pernah nggak Anda nyadar kalau cara Anda jalan, cara Anda nyilangin kaki, atau nada suara Anda pas ngomong sama orang asing hari ini, semuanya bagian dari naskah tak terlihat itu? Menarik. Gimana kalau besok pagi di tengah rutinitas Anda sengaja nyelipin satu kesalahan tata bahasa kecil di performa gender Anda. Detail kecil aja yang meleset dari ekspektasi. Kira-kira apakah dunia yang bakal ngerespon Anda dengan aneh karena kesalahan itu? Atau Anda yang bakal mulai ngelihat kepalsuan dunia ini dengan kacamata yang baru? Sesuatu yang layak buat direnungkan. Terima kasih sudah menjelajah bareng kami di penelusuran mendalam hari ini. Sampai jumpa.